Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya membahas turunan fungsi trigonometri. Tetap bahwa untuk materi turunan fungsi trigonometri kita harus mengingat dulu bahwa yang pertama, kalau Y sama dengan sin X, berarti turunannya itu adalah Y aksen sama dengan cos X. Kemudian kalau Y sama dengan cos X, berarti turunannya, kita tulis Y aksen, turunan pertamanya sama dengan min sin X. Kemudian yang ketiga, ini tambahnya Y sama dengan tangen X, berarti turunan pertamanya Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Kemudian yang keempat, Y sama dengan kotangen X, berarti turunannya sama dengan min kosekant kuadrat X. Kemudian yang kelima, Y sama dengan secant X, berarti turunannya adalah secant X tangen X. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Y sama dengan kosekant X, turunan pertama dalam hal ini itu berarti min kosekant X kotangen X. Maka untuk contoh soalnya, kita beralih ke contoh soal. Dalam hal ini, untuk materi turunan fungsi trigonometri, tetap ilmunya itu kita pakai turunan fungsi aljabarnya, di mana kita akan membahas turunan bentuk perkalian, kemudian turunan bentuk pembagian, kemudian turunan bentuk pangkat tinggi, baik untuk sin, cos, tangen, sekant, dan lainnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Baik, untuk soal yang nomor 1, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 sin 2/3x. Tentukan f aksen x. Maka kalau kita lihat ini adalah bentuk perkalian dari suatu fungsi. Kalau begitu, kita menjawabnya, kalau diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 sin 2/3x, itu artinya berarti 2x pangkat 3 dikali sin 2/3x. Maka di sini kita bisa misalkan yang ini U-nya itu adalah 2x pangkat 3. Maka turunan dari U, itu kita tulis U aksen, itu sama dengan 3 kali 2 berapa? 6, berarti 6x pangkat 2. Kemudian V nya sin 2/3x. Turunan dari V itu kita tulis sebagai V aksen, sama dengan 2/3 sin turunannya apa? Sin turunannya cos, berarti 2/3 cos 2/3x. Artinya apa? Bahwa 2/3x turunannya itu adalah 2/3. Kemudian sin turunannya cos 2/3x. Maka untuk soal yang atas ini, saya geser dulu papan tulisnya. Nah, maka untuk soal yang di atas, fx sama dengan 2x pangkat 3 sin 2/3x, maka turunannya kita tulis sebagai turunan pertamanya, kita tulis f
aksen X. Saya tulis dulu rumusnya atau sifatnya. U aksen P ditambah U V aksen. Di mana di sini ini U-nya adalah 2X pangkat 3, V-nya adalah sin 2/3X. Maka di sini U aksen P berarti 6X pangkat 2 sin 2/3X ditambah U V aksen 2X pangkat 3 V aksennya dikali 2/3 cos 2/3X. Di sini saya tulis lagi 6X pangkat 2 sin 2/3X ditambah nih 2X pangkat 3 dikali dengan 2/3 sama dengan 4/3X pangkat 3 cos 2/3X. Di sini kita buat persekutuan. Ini ada 4, ini 2 karena perkalian 4 dengan 6 itu kan nih 2 kali 3. Ini 2 kali 2, berarti ada sekutunya, bisa kita tulis keluarkan. Hanya kita keluarkan 2X pangkat 2. Berarti 2X pangkat 2 dikali berapa sama 2X? Sama dengan 6X pangkat 2. Ini berarti 2X dikali 3 sin 2/3X. Ditambah, ini berarti 4 kali berapa sama dengan 2X? 2X pangkat 2 sama dengan dikali berapa sama dengan 4X pangkat 3, kan dikali 2 ya. Kemudian ada penyebutnya 3. Berarti saya tulis di sini 2/3 X cos 2/3X. Artinya bahwa 2X pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6X pangkat 2. 2X pangkat 2 dikali 2/3X sama dengan 4/3X pangkat 3. Yang ini mengikuti cos. Sampai sini jawabannya udah selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Tentukan f aksen X dari fx sama dengan cos pangkat 7 1 min 4x. Tentukan f aksen X, berarti tetap kita disuruh tentukan turunan pertama dari fungsi. Ini saya tulis dulu fungsinya. Cos pangkat 7 1 min 4x. Di sini berarti turunan pertama kita tulis sebagai f aksen X sama dengan, ingat bahwa ini termasuk turunan pangkat tinggi. Yang pertama adalah kita turunkan pangkatnya dulu. Ini pangkat 7, berarti dikurang 1 menjadi pangkat 6. Berarti 7 cos pangkat 6 dari 1 min 4x. Kemudian dikali dengan turunan yang ini 1 min 4x. 1 min 4x berarti min 4x turunannya adalah min 4. Min 4 dikali lagi dengan baru turunan cos apa? Turunan cos itu adalah min sin. Berarti dikali dengan min sin 1 min 4x. Ingat bahwa yang ini min 4 itu bukan dikali ke sini. Kan dikali ke langsung ini min 4 dikali ke 1 min 4x. Bukan. Min 4 ini dikali ke depan ya. Nah, min 4 ini dikali ke depan. Jadi min 4 dikali 7 berapa? Min 28. Min 28. Tapi di sini ada turunan cos tadi min sin. Berarti negatif ketemu negatif
positif. Berarti di sini saya tulisnya bukan negatif 28, tapi positif 28. 28 cos pangkat 6 1 min 4x sin 1 min 4x. Ingat, bentuk seperti ini harus kita jadikan dalam bentuk yang ini ya. 2 sin A cos A bisa kita tulis sebagai sin 2A. Maka yang ini cos pangkat 6 sin 1 min 4x itu bisa kita tulis lagi 28 kali 2 kali berapa sama dengan 28? Kan 2 kali 14. Berarti di sini kita tulis 14 dikali 2. Kemudian di sini pangkat 6-nya kita ambil 1. Maka tersisa pangkat 5. Berarti cos pangkat 5 1 min 4x. Kemudian baru kita tulis yang 2 tadi. 2 ini dari mana? Supaya menghasilkan 2 kali 14 sama dengan 28. Berarti ini 2 cos 1 min 4x. Ingat bahwa ini kan saya tulis cos pangkat 5. Cos pangkat 5 1 min 4x dikali cos 1 min 4x sama dengan cos pangkat 6 1 min 4x. Jadi sebenarnya kita tulis hal yang sama. Kemudian di sini ada sin. Ini saya hapus sedikit garisnya. Sin 1 min 4x. Berarti ini 2 sin A cos A khusus untuk nilai A yang sama. Ini berarti 2 cos A sin A juga sama dengan sin 2A. Berarti yang ini menjadi 14 cos pangkat 5 1 min 4x. Kemudian dari sini 2 cos 1 min 4x sin 1 min 4x bisa ditulis sebagai sin 2 1 min 4x. Artinya apa? Sin 2 kali 1 min 4x. Ini udah ketemu hasil akhirnya. 14 cos pangkat 5 1 min 4x sin, ini tinggal dikali 2 ya. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali min 4x sama dengan min 8x. Sampai sini udah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Lanjut dengan soal nomor 3. Kalau tadi turunan pangkat tinggi dari cos, nomor 3 ini turunan pangkat tinggi dari sin. Diketahui fx sama dengan sin pangkat 8 2x ditambah 2/3v. Tentukan turunan pertama dari fx. Kita jawab. Saya tulis dulu soalnya. Fx sama dengan sin pangkat 8 2x plus 2/3v. Yang ditanya turunan pertama. Berarti di sini f aksen x sama dengan, ingat ini pangkatnya 8 ya, berkurang 1 menjadi 7. Berarti sin pangkat 8 berarti turunannya pangkatnya berkurang 1 menjadi 8 sin pangkat 7. Kalau ini 6 berarti 6 sin pangkat 5. Ingat pangkatnya dulu yang diturunkan. Ini menjadi 8 sin pangkat 7 dari 2x plus 2/3v. Setelah pangkat baru
Nih, yang di dalam kurung. Di sini ada 2x plus 2 per 3pi. Karena fungsinya dalam x, berarti bukan pi-nya yang diturunkan, tapi 2x-nya. Berarti 2x turunannya adalah 2. Berarti ini dikali 2. Kemudian yang terakhir, sin. Sin turunannya apa? Sin turunannya cos. Berarti di sini soalnya sin, berarti turunannya cos 2x plus 2 per 3pi. Nah, ingat bahwa 2 yang ini itu tidak dikali ke 2x plus 2 per 3pi, tapi 2 ini dikali ke depan ya. Nah, karena biasanya bentuk ini bisa kita tulis yang tadi ya, 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Berarti yang 2 ini tetap aja kita tulis 8 dikali sin pangkat ini pangkat 7. Kita pecah menjadi pangkat 6 dikali pangkat 1 ya. Ini pangkat 6 2x plus 2 per 3pi. Kemudian 2 yang ini saya tulis lagi 2. Nah, karena ini pangkat 6 supaya menjadi pangkat 7 berarti masih ada satu lagi. Sin 2x plus 2 per 3pi. Baru kita tulis yang ini. Cos 2x plus 2 per 3pi. Nah, di sini tadi ini yang disebut sebagai 2 sin A cos A. 2 sin 2x plus 2 per 3pi cos 2x plus 2 per 3pi. Itu yang ditulis sebagai sin 2 kali 2x plus 2 per 3pi. Nah, yang depan ini tulis lagi. 8 sin pangkat 6 2x plus 2 per 3pi. Nah, terakhir berarti 8 sin pangkat 6 2x plus 2 per 3pi sin 2 kali 2x itu 4x 2 kali 2 per 3pi sama dengan 4 per 3pi. Udah selesai sampai di sini. Mudah kan? Lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut dengan bentuk yang ini ya. Nomor 4, fx sama dengan tangan x kuadrat akar x, tentukan f aksen x. Tadi kita disuruh turunan pertama tentu saja. Turunan pertama dari fungsi tangan. Ingat saja bahwa misalnya kalau kita punya ini ya, fx sama dengan tangan gx. Berarti turunan pertamanya kita tulis sebagai g aksen x. Turunan tangan kan sekant kuadrat. Berarti g aksen x sekant kuadrat gx. Berarti sekarang kalau kita punya fungsi fx sama dengan tangan x kuadrat akar x, maka terlebih dahulu kita ubah dulu dalam bentuk pangkat ini ya. X kuadrat kan pangkatnya 2, akar x pangkatnya setengah. Berarti kalau kali kan pangkatnya di jumlah. 2 ditambah setengah, 2 setengah ya. 2 setengah itu sama dengan pangkatnya 5 per 2. Berarti di sini saya tulis fungsinya adalah tangan x pangkat 5 per 2. Nah, turunan pertamanya berarti sesuai langkah yang atas, berarti
kita turunkan dulu turunan dari fungsi ini ya. X pangkat 5/2. Jadi 5/2, X pangkat 5/2 dikurang 1, berarti tinggal 3/2. Nah, baru turunan tangannya. Turunan tangan kan sekan. Sekan kuadrat. Ini tidak usah kita tulis dalam bentuk pecahan, tulis saja sekan kuadrat X kuadrat akar X. Baru yang ini menjadi 5/2. 3 dibagi 2 kan 1/2. Berarti 5/2 X akar X. Sekan kuadrat dari X kuadrat akar X. Sampai sini sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Lanjut soal nomor 5. Fx sama dengan sekan pangkat 6 min 2x pangkat 4. Tentukan f aksen x. Di sini yang mau diturunkan itu adalah sekan. Kita mengingat kembali bahwa kalau y sama dengan sekan gx misalnya, maka turunannya kita tulis sebagai y aksen itu sekan kan turunannya, kalau sekan x ya sekan x tangan x. Tapi kalau ini sekan gx berarti sekan gx tangan gx. Nah, lagi dikali dengan turunan dari gx ini. Misalnya turunan gx ini kita tulis sebagai g aksen x. Nah, kalau kita punya yang ini soal kita, tadi soal kita adalah fx sama dengan sekan pangkat 6 1 min 2x pangkat 4. Nah, turunan pertamanya kita tulis sebagai f aksen x sama dengan di sini ada pangkat 6. Ingat, kalau dia pangkat tinggi berarti pangkatnya itu dulu yang diturunkan. Berarti 6 berkurang 1 menjadi pangkat 5 ya. Sekan pangkat 6 berarti turunannya 6 sekan pangkat 5. 6 sekan pangkat 5 1 min 2x pangkat 4. Kemudian baru kita turunkan ini fungsi yang di dalam ini. 1 min 2x pangkat 4 turunannya ini kita kali dengan 4 kali negatif 2 negatif 8x pangkat 3. Negatif 8x pangkat 3 dikali lagi dengan tadi pangkatnya sudah kita turunkan, kemudian fungsi yang di dalam, baru ini fungsi sekannya. Tadi sekan turunannya adalah sekan gx tangan gx. Berarti sekan 1 min 2x pangkat 4 tangan 1 min 2x pangkat 4. Jadi, ingat bahwa yang ini negatif 8x pangkat 3 itu dikali ke depan. Negatif 8x pangkat 3 dikali 6 sama dengan negatif 48x pangkat 3. Ini sekan pangkat 5 1 min 2x pangkat 4 dikali dengan sekan 1 min 2x pangkat 4 sama dengan sekan pangkat 6. 1 min 2x pangkat 4 dikali tangan 1 min 2x pangkat 4. Sampai di sini selesai.
Coba kita lihat, ternyata kalau sekan pangkat 6, tetap nih turunannya sekan pangkat 6. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6, jika fx sama dengan tangen pi per 3 dikurang 2 per x pangkat 2, tentukan f aksen x. Kita balik lagi ke konsepnya bahwa kalau y sama dengan tangen x, maka turunannya kita tulis sebagai y aksen itu sekan kuadrat x. Kalau y sama dengan tangen gx, berarti turunannya kita tulis sebagai sekan kuadrat gx, g aksen gx. Nah, untuk soal yang ini, diketahui fx sama dengan tangen pi per 3 dikurang 2 per x kuadrat. Bentuk 2 per x kuadrat kita ubah ke dalam bentuk pangkat negatif, ini menjadi tangen pi per 3 min 2x pangkat min 2. Berarti turunan pertamanya, kita tulis dalam bentuk fx, f aksen x sama dengan, ingat bahwa turunannya tangen itu sekan kuadrat. Berarti tinggal kita tulis sekan kuadrat pi per 3 min 2x pangkat min 2 dikali baru turunan dari fungsi yang di dalam ini, pi per 3, karena ini dalam x, berarti pi per 3 tidak usah diturunkan, yang diturunkan adalah yang negatif 2x pangkat negatif 2, berarti negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4x pangkat negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Nah, yang ini fungsi 4x pangkat negatif 3 tidak dikali ke pi per 3, tapi ditaruh di depannya. Ini berarti 4x pangkat negatif 3 sekan kuadrat pi per 3 dikurang 2x pangkat negatif 2. Ini papannya saya geser dulu dikit. Sama dengan, kita balikkan lagi ke dalam bentuk pangkat positif. Berarti ini tulisnya 4 per x pangkat 3 sekan kuadrat pi per 3 dikurang, ini balikkan lagi ke bentuk awalnya, 2 per x kuadrat. Sampai di sini sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 7 sebagai soal terakhir. Diketahui fx sama dengan sin 5x cos 6x. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, tentukan nilai f aksen pi per 3. Menyelesaikan soal ini, boleh menggunakan turunan perkalian atau boleh menggunakan kita ubah dulu bentuk sin 5x cos 6x ke dalam bentuk penjumlahan. Saya akan ubah ke dalam bentuk penjumlahan ya. Kita ingat kembali materi kelas 11 bahwa kalau kita punya 2 sin A cos B itu sama dengan
sin A tambah B ditambah sin A dikurang B. Jadi bentuk di atas bisa kita jadikan bentuk yang ini ya. Saya tulis dulu soalnya. Fx sama dengan sin 5x cos 6x. Kita ubah dulu bentuk soalnya. Berarti kalau di sini tidak ada 2, berarti menjadi setengah ya. Setengah, buka kurung, sin A tambah B, berarti ini 5x tambah 6x menjadi 11x ditambah sin 5x dikurang 6x berarti menjadi min x. Ini setengahnya untuk berdua berarti setengah sin 11x. Ini negatif, kita punya bahwa kalau kita sin min alfa itu bisa ditulis menjadi min sin alfa. Kalau ini sin min x berarti kita tulis menjadi min sin x. Karena ini setengah milik berdua berarti negatif setengah sin x. Nah, kalau kita sudah punya ini berarti turunan pertama kita tulis f sin x sama dengan setengah sin 11x turunannya 11x turunannya 11 cos 11x dikurangi setengah sin x kan turunannya cos, berarti kurangi setengah cos x. Nah, kalau yang ditanya itu adalah f asen pi per 3, sekarang kita ganti x-nya dengan pi per 3. Ini menjadi, ini saya geser. Geser dikit dulu. Ini berarti f asen pi per 3 sama dengan ya 11 per 2 cos 11 dikali pi per 3 dikurangi setengah cos pi per 3. Ingat, kalau tidak ingat pi per 3 itu berapa derajat, kita ubah aja dulu. Pi per 3, 1 pi-nya 180 bagi 3. 18 dibagi 3 berarti dia 60 ya. Berarti yang ini 11 per 2 cos. Ini 11 dikali 60 derajat dikurangi setengah cos 60 derajat. Lanjut, berarti ini 11 per 2, 11 dikali 60 derajat sama dengan 660 derajat dikurangi setengah cos setengah. Cos setengah berapa? Setengah ya. Kemudian yang ini 11 per 2 cos 660. Kita hitung di sini ya. Satu putaran itu 360. Satu putarannya 360. Kalau dia 660 berarti dia sudah bergerak satu putaran ditambah 300 itu kan menjadi 660. Berarti cos 660 ini senilai dengan cos 300. Cos 300 itu juga berada di kuadran 4, bernilai positif di kuadran 4. 300 sendiri berasal dari 360 dikurangi
60. Maka ini cos 660 sama nilainya dengan cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Ini berarti 11/2 dikali setengah dikurangi, ini sudah kita seperempat ya. Berarti 11/4 dikurangi 1/4 sama dengan 10/4 atau 5/2. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa dicek di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.